Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara merekap data material ya dengan order ID yang sudah saya sediakan seperti ini. Jumlahnya ada ribuan, kemudian akan saya rekap yaitu material yang akan dipakai di setiap ID ini. Sedangkan sumber atau sasaran data material yang sudah tersedia formatnya adalah seperti ini, yaitu nomor WO, kemudian atau kita sebut ID saja, ID, kemudian ini juga ID-nya di sini seperti ini. Kemudian kita akan membaca di data material ID 1 ID ini, misal ada berapa material, datanya menurun ke bawah seperti ini. Nanti akan kita rekap menyamping ke sini agar memudahkan kita untuk menjumlahkan setiap material yang digunakan, atau kita bisa melakukan evaluasi dengan tampilan yang lebih komunikatif dan bisa dicerna. Yang pertama kita lakukan adalah harus kita mengetahui item material ini sebenarnya ada berapa ya dari setiap order ID yang dipakai. Yang harus kita lakukan, yang pertama kita lihat dulu itemnya sebenarnya ada berapa. Item material yang kita gunakan sebenarnya tidak lepas dari ini saja. Maka dari itu, untuk mengambil nama-nama yang ada di sini saja, kita gunakan remove duplicate. Nanti kita menggunakan bantuan di sheet baru seperti ini ya. Kemudian kita tempel, kita remove duplicate saja. Caranya ke menu data, kemudian di sini ada remove duplicate. Oke. Nah, jadi sebenarnya material maksimal yang digunakan, jumlah material maksimal ada berapa item di setiap order ID itu ada 18 ini. Material yang kita maksud itu hanya ada ini. Nah, kemudian ini nanti akan saya rekap atau saya taruh di sheet ini, di sebelah sini, di atas ini, untuk dijadikan nama kolomnya, nama kolom materialnya. Jadi tapi susunannya tidak lagi ke bawah seperti ini, melainkan menyamping. Kalau kita mau menyamping berarti harus melakukan copy transpose, atau kita di paste spesial transpose ini juga sama. Jadi seperti ini. Kalau seperti ini kita sudah tahu bahwasanya kita tampilannya biar tidak terlalu lebar, buat seperti ini aja ya. Nah, seperti ini kita taruh tengah. Jadi ini data material, kita kasih warna misalnya seperti ini. Kita buat border terlebih dahulu sampai kolom ini saja. Kita tampilannya atur dulu supaya mudah untuk bacanya. Nah, jadi seperti ini. Nanti ini kita akan rekap totalnya sesuai dengan material yang kerekod di sini. Misal SC ini, atau kita ambil SC yang di tengah-tengah untuk sampling. SC ini ada atau tidak? Ternyata ada ini. Nanti ini akan kerekap kabel FO nya berapa, clamp spiralnya berapa, sesuai di sini. Ini 03 ada splice on konektor, kemudian precon. Jadi ada berapa ini? Ada 5. Ternyata dari 18 cuma ada 5 material yang kerekod jumlahnya di sini. Seperti itu. Nah, pertama yang harus kita lakukan, karena kita misal langsung memakai ID saja, otomatis ini akan membacanya nanti VLOOKUP-nya material yang paling atas. Misal kita menggunakan ID ini,
Ternyata di sini ya kita gunakan, di sini ada nomor ID ini. Kalau kita langsung VLOOKUP, karena susunan datanya yang kita buat ini ke bawah seperti ini, maka hasil VLOOKUP nanti akan baca SC teratas. Mungkin yang dibaca hanya dropword saja dari beberapa SC ini, SC atau ID ini nanti yang dibaca hanya 150 saja. Untuk itu VLOOKUP saya menggunakan bantuan seperti ini. Kita membuat ID sendiri yang unik, yang artinya tidak ada duplikat di sini. Kalau ini kan pasti duplikat, ini duplikat dengan ini duplikat dengan ini. Kita gunakan, kita bantu pakai insert di sini ya. Kita membuat ID baru sebagai pembantu, kemudian kita gabung saja, misal kita gabung saja dengan nama material dan ID. Otomatis ID baru ini tidak akan duplikat, karena dengan ID satu ini yang ada banyak ini, namun sudah dibedakan per nama material. Kita gunakan ID baru ya. Kemudian langsung saja VLOOKUP-nya di sini kita, karena susunannya itu ID digabung dengan nama material, langsung di sini kita gunakan VLOOKUP dari ID ini digabung dengan nama material. Nama material ini nanti kita kunci agar barisnya tidak berubah. Cara kuncinya berarti yang dikunci angka satunya, kemudian kita ambil ID ini di kolom yang kelima, kemudian false seperti ini. Otomatis akan ketemu kabel FO atas tanah itu ada 150, pasti ini valid. Kalau kita tarik ke samping jam spiral NA, berarti error itu tidak ada, tidak record. Ini tidak record semua. Kita sampling di sini dari ID itu, ternyata sebenarnya ada banyak, ada kabel, ada bracket. Kenapa bracketnya tidak bracket? Kita cari dulu. Nah, kenapa bracketnya ini juga error? Kita lihat dulu. Ternyata karena SC nya ini geser, kita salah dalam penguncian. Kita berarti harus mengunci ID ini dengan yang dikunci yaitu kolomnya, yaitu B nya seperti ini. Jadi ketika kita tarik tidak error. Nah, jadi ada material ini, karena ini penggabungan ID ini dengan ini, ID dengan nama material, sama juga yang ini ID dengan material yang di atasnya. Untuk yang NA ini atau error ini ya, ini kita manfaatkan rumus if error aja di depan. Untuk menghilangkan tanda itu kita ganti ketik 2 seperti ini untuk mengosongkannya seperti ini. Kemudian langsung saja tanpa ribet ya, yang jelas ini kita tarik ke bawah saja. Sudah, ini kita ketahui bahwasanya ID ini ada, ini tidak memakai kabel ini, kemudian ini yang dipakai hanya ini. Untuk material-material yang lain itu jarang sekali dipakai. Kita filter ya, kita filter dulu. Seperti ini, ternyata ini juga kosong. Nah, ini ada, namun cuma di SC tertentu ini. Jadi data akan tersusun rapi seperti ini sudah. Untuk membuktikan bahwa ini benar atau tidak, kita sampling saja satu SC seperti ini ya. Kita filter. Ini ada kabel 100 door optical out
ini roset indoor, kemudian exclaim splash on 2. Kita set saja di sini kita. Ternyata di sini materialnya ada 5 item: drop, briquette, roset, exclaim. Sesuai dropnya 100, briquette-nya 1, rosetnya 1, exclaim-nya 3. Kita lihat drop core-nya ada 100, briquette 1, ini roset 1, exclaim-nya 3, dan ini konektornya ada 2 konektor, yaitu yang ini ada 2. Otomatis sudah benar karena VLOOKUP pasti membacanya dengan ID yang sesuai. Jadi intinya di sini saya menggabungkan membuat ID baru karena susunan datanya seperti ini, membuat ID baru dengan menggabungkan ID dengan nama material. Seperti ini rumusnya, menggabungkan. Kemudian VLOOKUP-nya di sini saya kombinasi juga untuk data yang menjadi acuan. Saya gunakan ID ini ada di sini, ID dan nama material juga. Kita buktikan kalau rumus kita ditarik itu tidak salah. Kita ambil satu sampel di salah satu sel di tengah ya. Kita lihat di sini apakah sudah lurus. Ternyata kombinasinya ini nama material sudah lurus, kolomnya di sini, dan ini sesuai ID-nya juga lurus. Berarti rumus kita ditarik itu sudah benar. Kita tidak salah menaruh penguncian itu, tanda dolar ini, antara mengunci baris atau mengunci kolom. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan terus saksikan video saya selanjutnya.